Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan inayahnya kita dapat melaksanakan rapat pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Wakil Kepala Bidang yang saya hormati dan saya banggakan, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan rapat mengenai pengembangan metode pembelajaran yang efektif. Di mana tujuan rapat pada pagi hari ini yaitu mengidentifikasi metode pembelajaran yang efektif dan mengembangkan rencana implementasi. Yang kedua, mengembangkan metode pembelajaran yang efektif dan inovatif. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat, mengembangkan keterampilan siswa. Dan yang kelima, meningkatkan motivasi belajar siswa. Pengembangan metode pembelajaran yang efektif itu sangat penting Bapak Ibu untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun metode pembelajaran yang efektif adalah yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa-siswi kita di sekolah ini, kondisi siswa, serta memberikan pengalaman yang lebih baik kepada siswa-siswi kita. Bapak Ibu guru mungkin lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh siswa kita, bagaimana kondisi siswa kita di sini, di sekolah ini. Karena itu kita dapat memberikan metode atau menerapkan metode pembelajaran yang paling tepat, yang paling baik. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu dalam mengembangkan metode pembelajaran yang efektif. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan siswa, di mana seperti gaya belajar, kemampuan siswa, dan kondisi siswa. Yang kedua, buat lingkungan belajar yang interaktif Bapak Ibu. Ciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa metode yang akan kita bahas. Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa metode pembelajaran yang akan kita paparkan, yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Memang beberapa metode yang Bapak Ibu terapkan itu sudah baik, sudah tepat, karena sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi siswa. Tetapi alangkah lebih baiknya jika kita mengevaluasi metode yang telah kita terapkan kepada siswa-siswi kita agar siswa-siswi kita menjadi lebih baik dan apa yang kita sampaikan pula bisa bermanfaat dan bisa menerap di siswa-siswi kita. Ada beberapa contoh pembelajaran berbasis proyek yang efektif, yaitu pembelajaran kooperatif, pembelajaran diskusi, resitasi, demonstrasi, eksperimen, dan karya wisata. Karena belajar itu merupakan sebuah kegiatan yang wajib kita lakukan dan kita berikan kepada anak-anak kita. Karena apa? Karena ia merupakan kunci sukses untuk menggapai masa depan yang cerah, mempersiapkan generasi bangsa dengan wawasan ilmu pengetahuan yang tinggi. Nah, dengan harapan proses belajar mengajar akan berjalan menyenangkan dan tidak membosankan. Ada beberapa metode pembelajaran efektif yang mungkin bisa kita persiapkan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu metode debat. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana tata laksananya, tapi kita ulas kembali. Metode debat merupakan salah satu metode pembelajaran yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa. Materi ajar dipilih dan disusun menjadi paket pro dan kontra, di mana siswa itu kita bagi menjadi dua kelompok, yang satu kelompok pro dan yang satu kelompok kontra. Kita ajukan suatu topik, apakah itu topiknya bersifat sosial, apakah bersifat umum, itu bagaimana kebijakan Bapak Ibu. Lalu kita berikan kepada dua kelompok itu. Ini suatu topik yang kita angkat, silahkan bagaimana
pendapat kalian terhadap topik ini. Pasti ada yang pro, ada yang kontra, begitu Bapak Ibu. Di sini kita membutuhkan keterampilan sosial siswa di antara siswa A dan siswa B. Apakah mereka melakukan interaksi sosial yang baik? Nah, di situ kita bisa menilai apakah siswa ini mampu bekerja sama dengan yang lainnya, apakah siswa ini mampu memberikan atau berkontribusi dalam suatu kelompok atau dalam suatu pembahasan yang kita berikan topiknya itu. Misalkan beberapa siswa itu dalam suatu kelompok berperan menurut tugasnya masing-masing. Misalnya peran pencatat, peran pembuat kesimpulan, peran pengatur materi, peran fasilitator, dan peran guru. Kita sebagai guru, Bapak Ibu, bisa menjadi sebagai pemonitor dalam proses pembelajaran itu. Yang kedua, Bapak Ibu, yaitu metode role playing, di mana ini metode adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi anak-anak dan penghayatan siswa. Di sini beberapa siswa, misalkan pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang. Jadi anak-anak melakukan atau berperan sebagai tokoh, apakah tokoh benda hidup atau benda mati, itu bisa dilakukan dengan menggunakan metode role playing ini. Nah, apa kelebihan dari metode ini? Yaitu siswa bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh. Yang kedua yaitu permainan merupakan penemuan yang mudah dan dapat digunakan dalam situasi dan waktu yang berbeda. Artinya, ketika kita memberikan permainan di sela-sela pembelajaran kita, di sela-sela metode pembelajaran yang lainnya, anak-anak itu akan lebih semangat, cenderung akan lebih minat, akan lebih mendengarkan apa yang kita sampaikan, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Biasanya anak-anak itu lebih mudah mengerti, lebih mudah paham apa yang kita berikan. Nah, setelah itu, guru juga dapat mengevaluasi pemahaman setiap siswa melalui pengamatan pada waktu melakukan permainan. Yang ketiga yaitu metode pemecahan masalah atau problem solving, di mana metode ini itu sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, kita sangat membutuhkan metode ini. Adapun metode pemecahan masalah atau problem solving adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan, maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Nah, orientasi pembelajarannya ini adalah investigasi dan penemuan yang pada dasarnya adalah pemecahan masalah. Muncul pertanyaan dari Bapak Ibu, apa keunggulan dari metode problem solving ini? Yaitu melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan, di mana ketika mereka diberikan suatu masalah, mereka akan berpikir kreatif bagaimana memecahkan suatu masalah ini, dan mereka akan menemukan suatu penemuan baru dalam memecahkan suatu masalah. Mereka juga dapat berpikir dan bertindak secara kreatif. Nah, mereka juga bisa memecahkan masalah yang dihadapinya secara realistis. Secara mungkin beberapa siswa akan ditemukan mereka itu memecahkan masalah sesuai dengan pengalaman yang mereka hadapi. Apakah permasalahannya itu yang kita berikan atau masalah yang kita berikan itu sesuai dengan kepribadiannya atau masalah pribadi atau masalah kelompok, mereka cenderung akan memberikan jawaban atau memberikan solusi itu sesuai dengan pengalamannya yang telah dia hadapi, gitu Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya itu menafsirkan dan mengevaluasi pengamatan. Dengan kita memberikan suatu permasalahan, maka mereka akan melakukan pengamatan terlebih dahulu sebelum mengajukan solusi atau mengajukan jawaban atas apa masalah yang kita berikan.
Metode ini juga merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat, Bapak Ibu. Nah, dapat juga membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan khususnya dunia kerja. Lalu kelemahan dari metode problem ini yaitu metode problem solving memiliki kelemahan, Bapak Ibu. Yang pertama, beberapa pokok bahasan sangat sulit untuk menerapkan metode ini karena tidak semua siswa itu paham terhadap suatu masalah yang kita ajukan, suatu masalah yang kita berikan, Bapak Ibu. Di beberapa permasalahan muncul misalnya seperti terbatasnya alat-alat laboratorium atau alat-alat peraga atau alat apapun yang menjadi sarana prasarana ketika pembelajaran. Nah, itu menjadi suatu masalah. Begitu Bapak Ibu. Mungkin dengan alhamdulillahnya sudah lengkap sarana dan prasarana di sekolah kita ini membuat Bapak Ibu atau anak-anak siswa-siswi kita lebih mudah untuk menerapkan metode problem solving ini. Yang kedua yaitu memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lain. Karena metode ini menuntut siswanya untuk bisa berpikir kritis, untuk bisa memecahkan suatu masalah yang kita berikan, begitu Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan terhadap apa yang sudah saya jelaskan mengenai konsep pembelajaran yang efektif itu seperti apa. Baik, kita tarik kesimpulan dari beberapa metode yang telah kita bahas itu. Kembali lagi terhadap apa yang menjadi kebutuhan siswa di sekolah kita, apa yang menjadi kondisi siswa, bagaimana kondisi siswa, bagaimana cara penerapannya, itu kembali lagi kepada kita sebagai tenaga pendidik atau guru di sekolah ini. Alhamdulillah, rapat pagi hari ini telah kita laksanakan. Semoga dengan melaksanakan rapat mengenai pengembangan metode pembelajaran yang efektif ini bisa menjadi tolak ukur ketika kita melakukan metode pembelajaran, ketika kita menerapkan metode pembelajaran kepada siswa-siswi kita. Dan mudah-mudahan kita ketika melakukan metode ini, ketika kita menambah metode pembelajaran yang lalu-lalu bisa lebih efektif dan bisa lebih bermanfaat bagi anak-anak kita, bagi siswa-siswi kita. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya selaku kepala sekolah di sini, saya mendukung penuh apa yang menjadi keunggulan, apa yang menjadi hambatan Bapak Ibu ketika melakukan metode yang sudah saya jelaskan. Masih banyak beberapa metode, tetapi di sekolah kita insya Allah ini akan cocok di sekolah kita ketika kita menerapkan metode ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.